Film dibuka di Nevada, di mana seorang polisi pemula bernama Valer dipanggil untuk menanggapi laporan. Pada saat yang sama, seseorang pria yang bernama Teddy meninggalkan mobilnya yang mogok. Setelah tiba di tempat kejadian, Valer mencoba meredakan situasi. Tiba-tiba, kemudian Teddy muncul entah dari mana dan memukulnya. Petugas kemudian menangkap Teddy. Teddy pun diamankan ke kantor polisi terdekat. Di tempat lain, seseorang pembunuh bayaran, Vidic, ditangkap karena mengemudikan mobil secara ugal-ugalan dan hampir menabrak polisi. Ada sebuah benda Vidic disita dan dia dikurung di sel di seberang Teddy. Teddy tidak senang melihat Vidic karena dia tahu Vidic ada di sana untuk membunuhnya. Sementara itu, salah satu seorang polisi yang bernama Humber mendapatkan pesan dari bos rahasia yang menanyakan mengenai obat-obatan terlarang mereka. Di dalam sel, Vidic terjebak dengan seseorang pria mabuk yang membuatnya sangat terganggu. Dia menunggu hingga barangnya yang disita mengeluarkan asap. Saat alarm berbunyi, Vidic menyerang pria mabuk. Namun, Vidic menyerang polisi itu dari belakang dan mengambil pistolnya untuk menembak Teddy. Valer datang di saat yang tepat dan mengambilkan Vidic ke dalam selnya. Valer bertanya pada Teddy siapa dia sebenarnya dan mengapa Vidic mencoba membunuhnya. Teddy menjelaskan bahwa dia adalah seseorang pemecah masalah untuk para penjabat yang terlibat dalam bisnis haram. Dia baru saja berkhianat dengan mencuri uang mereka dan menghancurkan pengiriman obat-obat terlarang mereka. Jadi dia tahu bahwa Vidic dipekerjakan untuk memburunya. Di lobi kantor polisi, rekan Humber, seorang pembunuh bayaran yang jauh lebih gila bernama Anthony, tiba-tiba datang dengan menyamar. Dia membunuh beberapa polisi. Now what are the odds? And then he took a little tumble. Humber pun terpaksa harus menyingkirkan rekan-rekannya dan melanjutkan rencana mereka karena Lem juga ada di sana untuk membunuh Teddy. Valer mencoba melawan Lem, tapi akhirnya dia terdesak dan harus bersembunyi di balik kaca anti peluru untuk menghindari tembakan Lem yang membabi buta. Lem akhirnya kehabisan amunisi dan Valer mencoba membalas tembakannya tetapi meleset sebelum akhirnya bersembunyi kembali di ruangan tahanan. Dua orang polisi lainnya datang. Lem menembak salah satunya dan memerintahkan Humber menembak yang lain. Tiba-tiba Teddy muncul dan menembak Humber. Lem bersembunyi, tetapi Humber tertembak di kedua kakinya, sementara Vidic berhasil melepaskan diri dari selnya. Lem memburu Teddy, tapi ternyata yang dia tembak adalah Humber. Teddy kemudian membakar kantor polisi dan pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Tak disangkanya, ternyata Valer sudah berada di sana. Valer tahu sekarang bahwa Vidic benar tentang Teddy, dan mereka pun saling adu tembakan. Saat Valer hampir menghabisi Teddy, dia tertembak oleh pembunuh lain yang baru saja tiba. Tetapi Vidic tiba-tiba muncul
dan membunuh orang yang baru datang tersebut. Vidic langsung mengeksekusi Teddy yang sudah tak berdaya, mengambil tas Teddy dan kabur dengan mobil yang terparkir di luar kantor polisi. Dalam perjalanan, Vidic menghubungi bosnya dan melaporkan bahwa dia sudah membunuh Teddy dan bahkan membawa kepala lem. Valer pun dibawa ke rumah sakit, tetapi dia memerintahkan petugas medis untuk menepi agar dia bisa memakai ambulannya. Dia bertekad untuk memburu Vidic. Pertama,